Jadi ini kita sedang melakukan proses perakitan dudukan solar cell ini, bos. Jadi kita ukur step by step kira-kira kemiringan yang cocok dengan lokasi, karena sebelum kita melakukan pemasangan ini kita sudah tinjau dulu lokasinya kemarin, dan sekarang kita melakukan proses pengelasan pemotongan besi-besi untuk dudukan solar cellnya. Nah, kita menggunakan tiang galvanis yang anti karat ya. Ini diameter 3 inci ya, 3 inci dengan ketebalan 2 mm. Jadi ini sangat kuat sekali. Ini nanti sebagai tiang penyokong utama, jadi cukup satu tiang aja untuk dudukan solar cellnya ke atas. Jadi setiap 5 meter satu tiang, maka nanti ada 4 tiang di penyangga solar cellnya seperti itu. Nah, kira-kira ini adalah contoh satu tiangnya. Kita pakai kemiringan 10 derajat, sudah semiring ini, bos. Jadi total untuk satu solar cell aja ini panjangnya segini, karena kan 2 meter. Jadi ini kemiringannya kita ambil 10 derajat, dapatlah segini. Itu untuk depannya nanti masuk dari sini. Nah, ini ke belakang, nanti jatuhnya ke paret sebelah sini. 10 derajat saja, bos. Ini hari kedua kita melakukan perakitan. Jadi ini sekarang sedang merakit dudukan untuk akinya nih, bos. Jadi kita kan menggunakan 12 aki. Nah, ada 3 lantai, artinya setiap lantai itu kita pasang 4 aki, karena ini sistem 48 volt. Seperti ini kira-kira nanti untuk dudukan akinya. Nah, untuk tiang solar cellnya udah jadi nih. Jadi ini adalah tiang utamanya, sudah jadi 4, satu lagi. Jadi setiap 5 meter kasih satu tiang. Kemiringannya seperti yang kita bicarakan kemarin 10 derajat, hanya untuk menjaga supaya air tidak tergenang. Jadi bisa mulus sekaligus membersihkan solar cellnya kalau hujan, seperti itu ya. Jadi kita sudah sampai di lokasi. Nanti kita akan pasang di sini nih, bos, solar cellnya. Ini sepanjang 15 meter tanpa putus. Kita pasang satu baris saja. Sana 15 kepingnya. Nah, ini barang-barangnya sudah sampai, kita akan turunin yang sini, bos ya. Kita turunin langsung. Ya, ini sampai di hari ketiga nih, bos, kita melakukan pemasangan. Kita masih di bagian dudukan solar cell. Dan ini pipa untuk jalur kabel solar cell. Kita pakai kabel yang 10 mm NJF. Nanti sistem untuk voltasenya dari solar cell itu sekitar 120 volt minimal, 120 volt DC dari solar cell menuju ke ruang aki sana. Ini adalah kira-kira sekitar 40% pekerjaan sudah selesai. Kita lanjut terus. Oke, bos, kita malam ini sepertinya cukup sampai di sini hari ini, dan kita lihat pekerjaan kita ini sudah hampir selesai. Perkiraan saya sih besok sudah bisa selesai ini dudukannya. Dan kalau waktu masih cukup, kita bisa langsung naikkan solar cell ini, bos. Bisa dilihat posisinya seperti ini. Nah, nantinya besok kita akan tambah juga tiang di sini. Dua lagi. Sama siku untuk kuda-kudanya, biar lebih kuat dia, tahan angin, tahan guncangan, nggak goyang dia kalau ada angin. Jadi malam ini cuma sampai di sini. Ya udah, aku mau pulang. Terus kita mau pulang dulu, besok kita lanjut lagi nih, bos. Mau pulang aku. Mantap. Kenapa aku dulu nggak cita-cita jadi kameramen ya?
kayaknya lebih menjanjikan gitu loh kalau jadi kameramen. Gitu ya. Jadi kameramen lah kau. Beban kita sehari-hari cuma 200 gram lebih kurang. Nah, ini dia bagian solar cell-nya nih bosku. Di sini kita bisa lihat dari ujung pertama ini ke ujung sana itu jaraknya itu 15 meter lebih kurang, 15 meter 30 cm ya. Jadi ini ada 15 keping nih bosku, masing-masing 400 WP, dan kita pasang satu baris aja ke sana memanjang karena agar pas untuk posisi parkiran. Nah, sistem pemasangan kita kali ini kita pasang sistem 3S 5P, artinya 3 seri 5 di paralel. Jadi kita memperoleh tegangan sekitar 125 volt sampai 130 volt untuk input VOC dari solar cell ini. Nah, dari sini kita alirkan melalui pipa dari bawah tanah menuju ruang kontrolnya atau ruang tempat aki dan inverter berada, seperti itu. Jadi ini hari ini sudah selesai kita lakukan pemasangan dan kita lanjut ke ruangan kontrolnya. Apa aja yang ada di sana bosku? Saksikan terus. Udah gitu aja. Jadi seluruh solar cell ini totalnya 15 keping seperti yang sudah saya jelaskan. Kita menggunakan sistem 3S 5P. Jadi totalnya itu kan 15 keping, 3 di seri, 5 di paralel. Nah, di sini dia pusatnya kita pakai MC4 splitter. Ya. Jadi kita dapat tegangan itu range-nya di 100 sampai 130 volt, sekitaran segitu. Nah, jalurnya itu untuk sambungan antar solar cell kita pakai kabel 6 mm. Nah, kemudian untuk sumbernya atau output dari MC4 splitter ini kita pakai yang 10 mm nih bosku. Nah, kita ambil pipa ini sebagai jalurnya, lalu kita sambung dari bawah ini ya, sampai menuju ke ruangan sana. Nah, sekarang kita langsung ke ruangan itu saja. Nah, kabel yang tadi itu bos, dia jalurnya dari sini. Kabel yang tadi itu jalurnya dari sini, bawah ini. Nah, sampai di sini pipanya. Kemudian kita langsung masukkan ke MCB ini. Ya, MCB untuk solar cell. Lalu kita inputkan ke MPPT. Di sini kita pakai yang merek Shuar 100 ampere. Ya. Bisa dilihat di sini. Ayo kemarin. Ini sistem sebenarnya sudah sekitar beberapa hari kemarin selesai kita rakit, dan baru hari ini kita videokan karena kemarin itu sering hujan ya. Bisa dilihat di sini input dari solar cell itu terbaca sekitar 99 volt dengan arusnya itu 79 ampere ya. Kondisi di jam 12:25 di hari ini tanggal 14 bulan 11 dengan total itu 4.500 watt solar cell input, dengan total yang sudah selama beberapa hari ini melakukan pengisian itu 62 kWh, dan di hari ini baru sekitar 10 karena pagi tadi sampai siang sekitar jam 10-an itu mendung ya, jadi baru 10 kWh. Nah, kita bisa lihat di sini grafiknya di jam 6:30 dia sudah melakukan pengisian, sudah mulai terbit mataharinya. Dia naik terus dan turun lagi ya, karena mendung, baru naik lagi nih di sini. Oke. Sekarang sekitar jam 12:30 sesuai dengan grafik ini. Nah, kita bisa lihat di sini
Untuk load maksimalnya itu dari solar cell itu sampai di peak ini itu 5150 watt di jam 12:30 tadi ya. Ini jam 12 di garis tengah ini, jam setengah 1 tadi nyampe dengan 5100. Solar cell terpasang itu 6000 WP ya bosku. Ini 5150. Sebenarnya bisa lebih dari sini karena cuaca hari ini memang tidak menentu. Lihat ini, naik turun. Kemudian kita bisa lihat histori untuk beberapa hari belakangan yang sudah terrecord oleh sistem ini. Kita bisa lihat di sini. Ya, ini di tanggal pertama kali solar cell kita lakukan pengisian, yaitu tanggal 9 di jam 3 sore nih bosku. Jadi jam 3 sore baru melakukan pengisian dan akinya sudah mulai penuh sih sebenarnya di situ. Sehingga grafiknya sedikit dan hanya mengisi 1,4 kWh. Ya. Kemudian di tanggal 10 sistemnya juga belum kita nyalain dan baru nyala itu di sekitar jam 12 siang. Ini kelihatan jamnya, baru di situ dia naik karena akinya sudah penuh nih bos. Jadi pengisiannya itu slow chart ya, karena aki penuh dia tidak mengisi. Oke. Di jam 2 baru kita lakukan penyalaan sistem ini, inverternya menyala dan ini grafik yang dihasilkan. Jadi sekitar 7000 kWh, 7 kWh di tanggal 10-nya. Kemudian di tanggal 11 itu mulai mengisi dari jam setengah 7 pagi dan grafiknya naik turun. Ya, bisa kita tahu di sini bentuk grafiknya. Total kWh-nya itu 19 kWh. Di tanggal 12-nya ini, tanggal 13-nya ini untuk yang kemarin total 15 kWh. Grafiknya juga naik turun karena hujan di sini, bos. Oke. Nah, dari sini, dari sistem ini MPPT ini kita alirkan ke aki di sini. Kita pakai aki totalnya itu ada 12 unit, masing-masing 150 ampere nih bosku. Dan kita pakai baterai equalizer sebanyak 9 unit. Jadi untuk membalance ke 4 aki ini setiap banknya kita pasang 3. Jadi total ada 3 bank dengan masing-masing 3 baterai equalizer seperti itu. Nah, di sini kita pakai inverternya yang trafo. Kapasitas itu 7000 watt. Bisa dilihat di sini kapasitasnya 7000 watt, sistem 48 volt. Ya. Kemudian output dan input dari PLN kita pakai kabel ini 6 mm nih bosku. Ya. Dan ini sistem pengamanannya, ada MCB, ada relay. Nah, relay ini kita pakai untuk LVD nih, bos. LVD. Jadi fungsinya LVD ini adalah membatasi pemakaian aki. Jadi aki nggak sampai habis dikuras. Nah, saya settingnya seperti ini. Permintaan bos itu sistem ini hanya dipakai di pagi saja. Pagi jam 7 sampai jam 6 sore setiap harinya menyala. Jadi butuh timer di situ kan. Kemudian yang kedua, baterai ini kita set tidak boleh dipakai di bawah 48,5 volt. Jadi LVD minimalnya di situ 48,5. Nah, pengaturan kedua itu saya hanya butuh relay ini. Nah, kedua pengaturan variabel tadi itu ada di sini pengaturannya. Jadi kita bisa lihat di sini saya aturnya seperti ini. Nah, untuk DC outputnya itu saya setting di time control ya. Jadi pengaturannya itu ambil kabel dari ini, output ini, masukkan ke relay. Dan ini nanti relay akan diatur melalui ini. Jadi jam 7 menyala, jam 18 itu off. Seperti itu. Jadi ini kipasnya smart fan. Ya, itu dia fungsinya untuk menghemat pemakaian aki. Jadi kalau kipasnya nyala terus kan itu boros aki ya, bos. Kalau ini kipasnya otomatis menyala hanya saat suhunya meningkat saja. Coba kita perhatikan dulu apakah dia mau nyala kipasnya. Nah, tuh udah menyala bosku. Nyala ya. Nah, kita bisa lihat suhunya di sini. Suhu kerjanya itu saat ini, nah tuh 54. Jadi ketika dia suhunya turun, dia akan mati kembali. Ini masih nyala.
Nah, ketika suhunya itu di bawah 50 derajat, dia otomatis mati. Ini fungsi kipasnya berjalan ya, suhunya turun terus. Suhunya turun terus. Karena di kipasnya sudah nyala. Nah, sudah 50 derajat Celcius. Kita lihat kipasnya. Tuh, sudah mati, Bos. Kipasnya mati, berhenti kelihatannya. Nah, itu dia tadi penjelasan dasar kita mengenai sistem yang kita pasang, mulai dari solar cell, MPPT, aki, dan inverternya. Gimana? Cukup menarik bukan, Bos? Jadi jika bos-bosku semua ingin memakai sistem seperti ini, hubungi kita di nomor di video ini ya. Nomornya di mana? Di sini apa di sini? Ya, itu dia. Jangan lupa untuk share video ini dan subscribe channel kita agar semakin berkembang dan banyak yang terbantu dengan sistem listrik tenaga surya ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap.